Siapa di antara kita yang tidak suka bermain? Saya yakin tidak ada, karena semua orang suka bermain. Itu sebabnya Johan Huizinga, seorang berkebangsaan Belanda, pada tahun 1938 menuliskan sebuah buku berbahasa Belanda tentunya, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bukunya berjudul Homo Ludens, A Study of the Play Element in Culture. Menurut Huizinga, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bermain. Contoh paling sederhana dari konsep ini dapat dilihat dari fenomena kita memiliki hewan peliharaan, kita memiliki hobi, koleksi jam tangan, koleksi tas, mobil, batu akik, dan barang-barang yang lain. Huizinga menyebutkan bahwa manusia yang bermain merupakan sebuah fenomena kebudayaan. Meskipun ia menyebut bermain itu sudah ada sebelum kebudayaan itu. Nilai penting bermain inilah yang kemudian membuat para developer telepon seluler berusaha menjejalkan ruang bermain dalam produk mereka. Contohnya, tahun 1994, produsen ponsel MT2000 dari Denmark dengan merek Hagenuk mengintegrasikan game Tetris pada ponselnya. Yang fenomenal tentu saja game Snake yang diluncurkan oleh produsen ponsel Nokia tahun 1997. Game ini bahkan tercatat ada di 350 juta ponsel secara global pada saat itu. Bagi beberapa orang, bermain mungkin hanyalah aktivitas iseng belaka yang cenderung tidak menghasilkan apa-apa selain hanya rasa senang. Saya termasuk generasi yang dididik dengan konsep seperti itu. Manusia bukan makhluk bermain. Manusia itu harus serius. Karenanya saya sering dimarahi oleh bapak kalau saya pulang terlalu malam. Atau ketika nilai ulangan saya jelek, dengan mudah bapak akan mengatakan, gara-gara kamu terlalu banyak bermain. Jadi, aktivitas bermain kemudian mengalami degradasi makna. Orang yang bermain dianggap tidak serius. Kata main kemudian memiliki konotasi negatif. Bagi beberapa kalangan misalnya, kalau kita mendengar kalimat seperti ini, si A ada main dengan si B. Pasti Anda bisa menerka kira-kira apa yang sedang dipercakapkan dengan kata main tadi. Hal inilah yang kemudian turut secara langsung atau tidak langsung membuat bermain kehilangan maknanya. Nah, di sisi lain, ada konsep lain yang menjadi counter dari konsep manusia bermain. Konsep itu adalah homo faber, atau manusia yang bekerja. Homo faber menggambarkan manusia sebagai pekerja. Pekerjaan adalah hal utama dalam kehidupan manusia. Tanpa bekerja, manusia jadi kehilangan keutamaannya. Hal ini membuat kita semua berada di tengah-tengah benturan dua konsep besar. Homo ludens versus homo faber. Bermain versus bekerja. Tidak serius versus serius. Sesungguhnya, bermain itu berbeda dengan bermain-main. Menurut KBBI, bermain artinya melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Nah, sedangkan bermain-main artinya bersenang-senang dengan melakukan sesuatu, atau melakukan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh. Dalam bahasa Inggris kita juga menemukan pemakaian istilah yang berbeda. Bermain itu bahasa Inggrisnya play,
Bermain-main artinya playing around. Jadi, bermain dengan bermain-main adalah dua konsep yang sangat berbeda. Penelusuran makna kata ini memperlihatkan bahwa bermain sesungguhnya adalah sebuah aktivitas yang serius. Sekarang coba cek gadget Anda masing-masing. Ada berapa aplikasi permainan atau game yang terinstal di dalamnya? Saya yakin pasti ada, walaupun mungkin cuma satu. Artinya apa? Artinya, aplikasi game itu posisinya setara dengan aplikasi-aplikasi serius yang lain yang kita pakai untuk bekerja misalnya di dalam gawe kita. Hal ini menandai bahwa aktivitas bermain sesungguhnya memiliki ruang yang sama dengan aktivitas bekerja. Bahkan di zaman sekarang kita bisa menemukan ada banyak orang yang menjalani hidupnya dengan cara bermain. Contoh, beberapa YouTuber gaming. Sebut saja misalnya Ninja atau nama aslinya Tyler Blevins. Dia pada tahun 2019 mencatatkan penghasilan sebesar 17 juta US dollar atau setara dengan 233 miliar rupiah. 1 tahun. Nama yang lain, PewDiePie, atau nama aslinya Felix Kilberg. Dia membukukan pendapatan sebesar 15 juta US dollar, atau setara dengan 206 miliar rupiah. Atau satu lagi, ini YouTuber favorit anak-anak saya. Namanya DanTDM, atau nama aslinya Daniel Middleton. Di tahun yang sama, 2019, dia menghasilkan pemasukan sebesar 12 juta US dollar atau setara dengan 164 miliar rupiah. Fantastis. Mereka ini menjalani hidupnya dengan cara serius bermain. Karena bermain adalah pekerjaan mereka. Di dalam diri mereka, dikotomi bermain dan bekerja luruh. Di dalam diri mereka, Homo ludens versus Homo faber menyatu, bersintesis. Jadi mereka adalah sintesis antara bermain dan bekerja. Saya jadi ingat, tahun 1986, Romo Mangunwijaya menuliskan sebuah buku yang berjudul Ragawidya, Religiusitas Hal-Hal Sehari-hari. Dalam buku itu, Romo Mangun menyebutkan bahwa religiusitas itu ada dalam tindakan sehari-hari manusia, seperti tertawa, menangis, mendengar, melihat, makan, menari, dan hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Jadi di dalam rutinitas sederhana sehari-hari yang kita lakukan, disitulah terkandung nilai-nilai religiusitas yang menghubungkan antara eksistensi kita sebagai manusia dengan keberadaan Allah. Rutinitas keseharian itu termasuk di dalamnya adalah bermain dan bekerja. So, jangan takut untuk bermain. Luangkan waktu untuk bermain. Yang perlu kita lakukan adalah memberi perspektif baru dalam tindakan bermain yang kita lakukan. Karena kita menemukan bahwa ternyata bermain bukanlah hal yang remeh-temeh, melainkan hal serius. Bahkan ada nilai spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Jadi, mari kita serius bermain saat waktunya bermain. Mari kita serius bekerja saat waktunya bekerja. Jangan dibalik. Serius bermain saat bekerja atau serius bekerja saat bermain.
Mari kita menghidupkan permainan yang kita mainkan, bukan mempermainkan kehidupan yang kita jalani. Selamat bermain.